Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, jelang keberangkatan para jamaah haji Indonesia, perang Timur Tengah belum juga selesai. Eskalasi ketegangan memang telah mereda setelah pemerintah Presiden Trump, Iran, dan juga Zionis Israel serta Lebanon menyepakati gencatan senjata. Namun, harga minyak dunia belum bisa kembali normal. Begitu pula dengan harga aftur global. Maskapai penerbangan haji pun meminta kenaikan harga tiket sebesar rata-rata 8 juta rupiah untuk setiap calon jamaah haji. Selain kenaikan biaya ibadah haji, pemirsa, masyarakat pun juga menyoroti wacana mekanisme baru porsi haji yang disebut dengan war tiket haji. Pemerintah diminta untuk berhati-hati menyusun sistem pengaturan kuota ini agar tidak memicu gejolak di tengah warga. Pemirsa, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pemirsa, antrian haji di Indonesia yang memakan waktu bertahun-tahun masih menjadi PR besar. Karena masyarakat ini waktu tunggunya cukup beragam. Ada yang beberapa tahun, bahkan hingga 20, bahkan 40 tahun masyarakat harus menunggu untuk nantinya berangkat ke Tanah Suci dan melangsungkan ibadah haji. Nah, untuk itu kemarin Kementerian Haji sudah mengeluarkan wacana untuk menerapkan sistem baru. Sistem baru ini merupakan war tiket yang kurang lebih sama seperti war tiket konser, di mana nantinya Kementerian Haji ini akan memberikan website khusus, kemudian nanti masyarakat dapat berebut atau berlomba-lomba mendapatkan kuota tiket haji. Dan nanti sistemnya siapa yang bayar duluan maka akan berangkat pada tahun itu juga. Kira-kira bagaimana tanggapan dari masyarakat perihal sistem baru ini, kita simak bersama. Nah, memang selama ini kan kita sampai 20 tahun ya baru dapat lagi. Nah sekarang kalau dipercepat saya kira justru lebih bagus, lebih baik saya kira. Ya kalau misalnya di Kalimantan Selatan misalnya, itu sampai 40 tahun baru dapat. Kalau di awal pertama kita daftar misalnya. Ya istilahnya ini perkembangan ya, artinya kan semakin lama kan perkembangan teknologi semakin maju ya. Itu di satu sisi memang kita setuju. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi juga kan kita jadi ketinggalan. Namun di satu sisi juga kita harus mengingat, artinya tidak seluruh masyarakat Indonesia itu menguasai teknologi. Apalagi sampai kalau misalnya harus istilahnya berhubungan dengan internet. Masih banyak warga negara kita ini yang hidupnya di perkampungan. Ya, apalagi kalau misalnya untuk urusan haji, kebanyakan itu kadang-kadang orangnya yang sudah usianya sudah tua gitu ya. Nah kalau mereka harus dipaksakan mengikuti program war ticket itu, saya rasa ini agak sedikit menyulitkan. Kalau saya sudah tua, jangan lama-lama, kalau lama nanti keburu meninggal. Saya setuju. Karena kalau kita mau haji kan berarti siap uang. Oke, ya. Berarti memang ini menguntungkan untuk masyarakat yang memang bisa langsung membayar secara lunas gitu ya, Bu ya? Tapi yang udah mendaftar jangan ditinggalkan, kesian. Nah tentunya ini mendapatkan pendapat yang beragam dari masyarakat, dari berbagai kalangan masyarakat, dan hingga saat ini juga memang masih belum jelas apakah sistem war ticket ini akan diterapkan atau justru hanya akan menjadi wacana saja. Wacana war tiket haji tengah menjadi topik pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Rapat kerja Komisi 8 DPR dan Kementerian Haji pekan ini pun salah satu pembahasannya menyoroti wacana war tiket haji. DPR menilai Kementerian Haji semestinya fokus bekerja menyiapkan penyelenggaraan haji 2026 daripada merancang perubahan sistem haji. Wacana tentang war tiket itu menurut saya perlu agak dihentikan dulu di saat kita harus mengurus soal sistem yang terbaik. Ini adalah perjalanan haji yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Dan seperti yang kita katakan, Komisi 8 punya komitmen untuk mensukseskan haji ini. Kami izin Gus Menteri, Pak Wamen dan sebagainya jadi juru bicara di dapil masing-masing untuk mengatakan tidak ada persiapan yang lebih sistematis, lebih siap daripada persiapan haji tahun ini. Ini bagian dari yang saya sebutkan belum selesai dalam persiapan penyelenggaraan haji, dan karenanya menurut saya inilah yang harusnya diprioritaskan oleh Kemenhaj untuk dibahas dan diselesaikan, bukan mewacanakan tentang war ticket, karena itu belum, dalam bahasa Arabnya belum aulawiyat, belum menjadi prioritas. Prioritas sekarang adalah dalam rentang waktu tinggal 1 minggu ini, beragam PR belum terselesaikannya permasalahan haji, hendaknya itu yang menjadi fokus untuk diselesaikan.
Kementerian Haji dan Umroh memang melontarkan wacana sistem baru untuk mengatasi persoalan masa tunggu haji yang kerap membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Masyarakat menyebutnya war tiket haji. War tiket haji disebut menjadi alternatif daftar tunggu serta mengoptimalkan kuota haji yang terbatas setiap tahun. Sistem ini berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Artinya, calon jemaah yang memenuhi syarat secara finansial dan kesehatan dapat langsung berebut nomor keberangkatan. Wakil Menteri Haji dan Umroh menjelaskan, wacana war tiket haji merupakan bagian dari rumusan transformasi perhajian demi memperpendek antrean panjang jamaah. Namun pemerintah masih mencari formulasi yang tepat agar transformasi ini tidak merugikan calon jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu bertahun-tahun. Oh, nggak ada. Sekali lagi, war ticket itu cuma wacana untuk melakukan transformasi nanti. Itu adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan antrian. Dan itu bukan kebijakan tahun ini loh. Jadi jangan salah tulis nih nanti. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya kalian berpikir supaya tidak ada lagi antrian. Nah, salah satu yang sekarang lagi kami pikir, kami sedang memformulasikan itu tadi istilahnya war ticket atau tadi yang sudah banyak saya jelaskan panjang lebar. Menanggapi wacana war tiket haji, Ketua Umum PBNU menegaskan gagasan ini perlu dibahas mendalam bersama DPR. Silakan dikaji, kita belum jelas. Ini kita lihat dulu sistemnya kayak apa. Kita kan belum tahu. Belum ada keterangan resmi. Belum ada keterangan resmi. Ya, tapi belum sistemnya. Ya kan belum sistemnya ditawarkan bagaimana. Pertama ya. Pertama itu gagasannya itu seperti apa jelasnya kita belum tahu. Yang kedua kan nanti kan harus dibahas di DPR dan sebagainya. Berarti untuk metode ini dari PBNU belum diajak kerja, mungkin berdiskusi lanjut gitu ya, Bu? Belum ada kalau orang gagas ngalamun sendiri-sendiri kan ya boleh aja. Kalau pandangan itu masa tunggu haji dihapus, Bu? Ya, caranya bagaimana dulu? Sistemnya bagaimana dulu supaya adil? Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur nunggu misalnya gitu kan? Itu harus dipikir ya kan. Nanti gimana ya memungkinkan nggak itu? Ya masa saya harus ngomong tanpa studi, tanpa data kan ya nggak bisa. Saya kan ya harus lihat dulu. Ini juga gagasan usulan serius apa enggak, saya juga nggak tahu dong. Ya, nanti kalau ini sudah beneran ya baru kita nanti bentuk tim untuk studi, ngasih masukan, rekomendasi dan lain-lain nanti. Berdasarkan data, antrean ibadah haji di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan hingga akhirnya menyentuh angka 5,7 juta orang pada 2026. Sedangkan kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya berkisar 200.000 orang. Selain isu war tiket haji, pemerintah memang tengah sibuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji nasional. Topik pembahasan lain dalam rapat kerja ini adalah biaya penerbangan terkait lonjakan harga aftur global serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurut perhitungan Kementerian Haji, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini butuh biaya tambahan sebesar 1,7 triliun rupiah. Komisi 8 DPR sepakat tambahan biaya akan menggunakan APBN atau sumber lain keuangan negara. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh telah memastikan tidak ada biaya tambahan kepada calon jemaah, walau maskapai meminta kenaikan harga tiket akibat kenaikan harga aftur global. Menteri Haji dan Umroh menyatakan kebijakan tersebut adalah perintah Presiden Prabowo untuk melindungi jemaah. Himbauan tentu jamaah kita harapkan tenang, nggak perlu galau lagi berangkat atau tidak, insya Allah tetap berangkat, tidak perlu galau lagi apakah harus nambah biaya, karena sudah dipastikan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah memastikan tidak ada penambahan biaya kepada jamaah. Tinggal jamaah menyiapkan diri secara batin maupun secara fisik untuk bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Ibadah haji tahun ini akan berlangsung saat konflik tengah merebak di Timur Tengah. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran memang tengah reda dengan kesepakatan gencatan senjata. Namun di sekeliling Arab Saudi, ledakan masih terus terjadi. Di sebelah barat Saudi, Israel masih saling gempur dengan kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon. Di sebelah barat, kelompok milisi di Irak masih menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Begitu pula di sebelah selatan, kelompok Houthi masih menyerang koalisi Zionis.
Konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengakibatkan lonjakan harga aftur global. Saat memberi taklimat dalam raker pemerintah pekan lalu, Presiden Prabowo memastikan tambahan biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah. Tujuannya untuk menjaga komitmen pemerintah menurunkan biaya haji 2026 sebesar 2 juta rupiah. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan fenomena perkiraan penambahan biaya haji ini, pemirsa. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 digelar pekan ini, Menteri Haji dan Umroh mengajukan persetujuan untuk tambahan biaya penerbangan haji sebesar 1,77 triliun, pemirsa. Total biaya penerbangan haji ini, pemirsa, meningkat sekitar 6,69 triliun menjadi 8,46 triliun rupiah. Artinya ada kenaikan sekitar 1,77 triliun. Menurut Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh, faktor utama yang melatar belakangi kenaikan biaya haji ini adalah melonjaknya harga aftur dan juga menurunnya nilai tukar rupiah. Pemirsa, dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, Kementerian Haji ini sempat mencatat biaya rata-rata setiap jamaah haji ini meningkat dari 33,5 juta rupiah menjadi 46,9 juta rupiah atau naik sekitar 39,85%. Kemudian jika rute penerbangan mengalami perubahan, maka estimasi kenaikan biaya haji akan lebih tinggi lagi, yakni dari 33,5 juta rupiah menjadi sekitar 50,8 juta rupiah per jamaah atau naik sekitar 51,48% karena maskapai harus mengambil rute alternatif yang menambahkan waktu perjalanan sekitar 4 jam dengan tambahan konsumsi aftur tentunya hingga 12.000 ton. Dan pemirsa, estimasi ini tentu saja berasal dari hitungan maskapai Garuda Indonesia yang mengusulkan biaya tambahan 7,9 juta rupiah per jamaahnya karena harga aftur $116 per liter. Dan di slide selanjutnya, pemirsa, maskapai Saudi Airlines mengusulkan tambahan biaya juga sekitar $480 per jamaah pada harga aftur sekitar 1,374 sen per liternya, pemirsa. Dan pemirsa, itulah bagaimana kita kaji terkait dengan wacana penambahan biaya haji. Namun justru Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar tidak ada kenaikan dan justru menurunkan harga biaya haji sekitar 2 juta rupiah tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.